Sahabat Akela, saya menemukan ada begitu banyak persepsi keliru tentang trading. Saya menyebutnya sebagai mitos trading yang cenderung menyesatkan. Nah, saya mendata setidaknya ada 7 mitos menyesatkan tentang trading. Ya, yang paling banyak viral dibicarakan di media sosial. Nah, dalam video ini saya akan mengupasnya satu persatu. Seperti biasa, video ini dipersembahkan oleh Akela Trading System, pusat pembelajaran investasi dan trading di berbagai pasar modal, meliputi saham, komoditas, ETF, dan derivatif, termasuk futures, options, options on futures, hingga aset kripto. Jika Anda ingin belajar tentang investasi maupun trading, silakan kunjungi www.tradingnyantai.com. Mitos yang pertama, trading adalah cara cepat untuk kaya. Oke, sebagaimana bisnis pada umumnya, trading adalah aktivitas berdagang. Dan ini bukan cara instan atau cara kaya dalam waktu singkat. Memang saya lihat akhir-akhir ini ada banyak sekali video berseliweran, video flexing ya, di sosial media yang menampilkan berbagai kemewahan dari gaya hidup seorang trader yang sukses. Ketahuilah biasanya yang kayak begitu itu adalah trader sukses abal-abal alias KW. Nah, kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya kenal betul beberapa orang trader sukses yang kehidupannya, lifestyle-nya itu tidak kayak begitu. Ya, Larry Williams contohnya. Larry Williams adalah orang yang pertama kali menanamkan mindset trading yang benar kepada saya. Dia adalah sosok yang sangat disegani di dunia trading. Dia adalah pemegang rekor World Cup Trading Championship dari $10.000 menjadi 1,2 juta US dollar dalam hanya setahun saja. Rekor ini masih belum terkalahkan hingga saat ini, dan sebagai salah satu murid langsung Larry Williams, saya kenal betul lifestyle Master Sifu kita yang satu ini. Ya, sangat-sangat bersahaja, sangat sederhana. Saya juga kenal beberapa investor hebat, ya, trader hebat lainnya yang lifestyle-nya juga sangat sederhana. Mitos yang kedua, ya, trading butuh modal besar. Well, ini besar kecil memang relatif ya, tergantung pribadi masing-masing. Apa yang besar buat saya mungkin tidak besar bagi Anda, begitu juga sebaliknya. Ya, namun trading atau investasi di bursa Amerika sekarang ini itu sudah sangat fleksibel, jauh lebih fleksibel dibandingkan zaman awal-awal saya dulu di tahun 2003-2004. Nah, sejak lama, ya, fleksibelnya di mana ini? Sejak lama satuannya sudah bukan lot. Ya, satu lot itu 100, tapi sudah dari zaman dahulu kala satuannya lembar. Anda bisa transaksi saham Google, Tesla, Microsoft, Tesla, Amazon, AMD dan seterusnya itu cuman dasar satu lembar itu. Boleh. Belinya cuma selembar itu bisa. Dari dulu sudah begitu. Nah, sekarang beberapa sekuritas seperti Interactive Brokers contohnya, ini sekarang sudah bisa memberikan fasilitas fractional stock transaction. Ya, fractional stock transaction itu artinya berarti Anda bisa belinya satuannya pecahan gitu, 0,1 lembar, 0,02 lembar kayak begitu. Ya, Anda bahkan bisa beli mulai dari $1 dan dapat saham Google misalnya 0,01 lembar. Saya sudah pernah bikin video tentang ini, Anda bisa lihat di video di atas ini ya, linknya ya yang ada di atas ini. Nah, jadi sekarang trading modalnya sangat fleksibel. Yang ketiga, mitos ketiga, trading itu pasti short term. Ya, kemungkinan besar ini asalnya dari kalangan forex. Di forex memang lazim transaksi itu menggunakan time frame 15 menit atau bahkan 5 menit, ya. Namun bukan berarti trading itu pasti short term. Memang di forex ada satu
style yang terkenal itu adalah scalping. Tapi scalping bukan satu-satunya trading strategi. Ya, selain short term, ada juga long term speculator alias long term trader. George Soros contohnya, ya, Sir John Templeton juga, ya, Ed Seykota juga kayak begitu ya, long term trader. Nah, mari kita teruskan lagi. Yang keempat, nah ini mitos besar ini. Mitos berikutnya, trading itu judi katanya. Ya, hal ini mungkin berasal dari perilaku beberapa orang yang bertransaksi saham atas dasar untung-untungan dan feeling belaka. Ya, terakhir-akhir kripto ya hebat sekali. Untung-untungan, ikut-ikutan orang di sosmed, ya, to the moon kayak begitu kan. Nah, tapi tidak ada dasar winning probability-nya seperti apa, maksimum risk-nya seperti apa, maksimum drawdown winning probability, winning rate. Sehingga nggak ada trading plan yang dihasilkan dari sebuah trading system yang terukur dan teruji secara kuantitatif. Trading itu asal katanya adalah trade. Dan coba ya kita tanya Google Translate. Trade itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, trade itu artinya apa? Ya, trade itu adalah aktivitas berdagang, bukan judi terjemahannya. Kemudian dia berargumen bahwa yang dimaksud trading judi itu adalah trading dalam konteks trading di pasar modal. Oke, ya kalau gitu ya berhubung sekarang zamannya AI, ayo kita coba tanya ChatGPT ya, kira-kira jawabannya seperti apa. Nah, Anda bisa lihat di sini sekarang, ya saya nanya nih sama dia nih. Apakah trading itu gambling? Apakah trading itu judi? Ya, is trading gambling? Ya, Anda bisa lihat itu. Dan Anda lihat jawabannya. Trading dan judi, ya, kendati pun punya kesamaan atau kemiripan, namun keduanya bukanlah hal yang sama. Ya, hasil suatu gambling ini dia, ya, itu ditentukan oleh peluang untung-untungan dengan sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali ya, tanpa kendali apapun di pihak pemain. Murni cuma nasib-nasiban untung-untungan, itu adalah gambling kayak gitu. Sedangkan ya trading itu melibatkan pembelian dan penjualan aset seperti saham, komoditas, atau mata uang dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Meskipun selalu ada unsur ketidakpastian dalam trading, hasilnya biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk peristiwa ekonomi dan politik, tren pasar, dan tindakan trader yang lain. Lumayan keren ya jawabannya ChatGPT ini, lumayan cerdas nih. Nah, ayo baca lagi pelan-pelan. Ya, saya tertarik baca bagian kesimpulannya ini. Ya. Ultimately, whether trading is gambling or not depends on the individual trader's approach and mindset. Those who take a disciplined and analytical approach to trading using careful analysis of market trends and sound risk management strategies are less likely to view trading as a form of gambling than those who rely on hunches or speculation. Nah, jadi kalau saya terjemahkan, ya, apakah trading itu judi atau tidak, itu tergantung pada pendekatan dan pola pikir masing-masing trader. Mereka yang mengambil pendekatan, disiplin, dan analisis untuk trading menggunakan analisis tren pasar yang cermat dan strategi manajemen risiko yang baik, cenderung lebih tidak melihat, tidak memandang trading sebagai suatu bentuk judi daripada mereka yang hanya mengandalkan firasat, feeling-feelingan, atau spekulasi. Ya, saya pernah bikin kesimpulan yang sama kayak gini, ya, cerdas ini ChatGPT, ya. Dan Anda bisa cari video saya yang ini, ya. Di mana di dalam video ini, ya ada di atas ini linknya. Di dalam video ini, ya di bagian akhir ya Anda langsung skip aja ke bagian akhir ya kalau mau tahu kesimpulannya. Di situ saya jelas mengatakan bahwa jika seorang trader
dasarnya hanya cuman sekedar tebak-tebakan, ikut-ikutan temen, atau dasar feeling-feelingan, tanpa didasari oleh sebuah trading plan yang jelas, maka trader tersebut sudah menggunakan pasar modal sebagai ajang judi. Karena itu judi atau bukan, yang paling sederhana adalah apa? Ada trading plan-nya atau enggak. Kalau nggak ada trading plan, nah ya itu judi itu berarti namanya. Ya. Nah, yang kelima, ya, professional trader atau investor pasti selalu untung katanya. Ya ini mitos berikutnya. Karena itu ya selalu ketika ketemu, saya sering ditanyain orang, kamu 1 bulan bisa cuan berapa katanya gitu. Itu adalah pertanyaan yang lazim kita terima gitu. Begitu ditanya itu, "Eh, kamu trading ya sekarang?" Ya, ya. Nah, terus langsung ditanya, 1 bulan cuan berapa? Katanya gitu. Ya, dipikirnya itu adalah hasil trading itu adalah konstan terus tiap bulan, ya dia konstan gitu, nggak ada fluktuasinya sama sekali gitu. Nah, ini saya tunjukkan fakta, ya. Bahkan the legendary Warren Buffett, ya, dia pernah cut loss di IBM. Ya, saya ulangi. Bahkan Warren Buffett sekalipun itu pernah cut loss di saham IBM. Padahal sebetulnya cut loss itu adalah pantangannya dia, salah satu pantangan. Tapi dia pernah cut loss di IBM ini. Dan nilai cut loss itu gede luar biasa. Nah, seterusnya, selain Warren Buffett, George Soros ini juga pernah mengalami kerugian. Ya, nah ini kejadiannya pada waktu Black Monday tahun 1987. Quantum Fund yang dipimpinnya itu mengalami penurunan 36%. Dan itu lumayan gede itu ya, gede itu 36%, itu drop 36%. Nah, akan tetapi ya mereka berdua ini, Warren Buffett dan George Soros, itu bisa recover kerugiannya itu dalam waktu yang relatif singkat. Ya, itu dia. Nah, karena itu tidak ada yang pasti dan selalu untung kayak begitu, enggak. Ya, yang ada adalah kita tahu risikonya seperti apa dan kita bisa memanage risiko tersebut dengan baik. Nah, mitos yang keenam, ya, semua trader pasti berakhir dengan cut loss, rugi semuanya, nggak ada trader yang untung. Oke, saya jadi tertarik untuk tanya lagi sama ChatGPT. Yuk tanya sama ChatGPT lagi, kira-kira dia jawabnya apa gitu ya. Oke, dan ini dia jawabannya dari ChatGPT. Ya, saya nanya nih, are all traders end up losing money? Apakah semua trader di dunia ini semuanya itu rugi? Nah, jawabnya adalah no, not all traders end up losing money katanya. Ya, enggak semuanya. Nah, terus kemudian ada yang saya highlight. Ya. Successful traders typically have a solid understanding of market trends. Ya, trader sukses itu dia punya pemahaman yang solid tentang tren market. Jelas, kenapa? Karena trader itu cuannya dari mana? Dari tren. Ya jelas, ya pemahaman solid tentang market trends. Kemudian discipline approach to risk management. Nah, ingat ya saya selalu bilang ini, ya di samping pemahaman tentang tren, ya tameng kita, pagar kita ini perisai kita itu adalah risk management, manajemen risiko. And the ability to remain calm and focus even in volatile market condition. Jadi pada waktu marketnya gejolak, crash, ya kita bisa tenang, tetap tenang. Marketnya yang emosional, kitanya nggak emosional. We stay rational, ya kita tetap rasional. Nah, coba lihat lagi. It is important to keep in mind that trading is not a get rich quick scheme. Nah, ini udah dijelasin tadi di awal ya. Bukan cara instan, cara cepat kaya.
However, with a well-developed trading plan and the discipline to stick to it, traders can increase their chances of success. Ya, dengan trading plan, ingat lagi-lagi, ya, well-developed trading plan ini di mitos sebelumnya saya sudah bahas. Ya, bedanya trader sama gambler adalah apa? Itu adalah kalau trader itu dia punya well-developed trading plan dan disiplin stick to it. Ya, traders can increase, dengan demikian dia akan bisa meningkatkan peluangnya untuk berhasil, untuk sukses, and manage their risk effectively, dan memanage risikonya secara lebih efektif. Cerdas ini jawabannya ChatGPT ini, ya. Nah, kemudian saya kejar lagi dia, ChatGPT. Ya, saya nanya lagi, can you name some successful traders? Nah, dijawab lagi, yes, here are a few example of successful trader. Ini ada contoh-contohnya, ada George Soros, Paul Tudor Jones, Ray Dalio. Siapa nggak kenal Ray Dalio? Ya, Ray Dalio ini Bridgewater Associates ini itu adalah hedge fund terbesar dunia. Ed Seykota tadi sudah saya sebutkan, Jesse Livermore. Ya, ini adalah nama-nama besar yang sukses di pasar modal ya. Ini sayangnya yang terakhir Jesse Livermore nasibnya berakhir tragis. Nah, tapi yang 4 di depan ini keren ini. Ya, Anda dengar nih. It's worth nothing that success in trading is not only about making large profit. Jadi trading itu bukan hanya menghasilkan keuntungan yang besar, but also about managing risk effectively, tapi juga mengelola risiko secara efektif dan menjaga track record yang konsisten. Maka jangka panjangnya dia profit. Nah, kalau dibilang bahwa semua trader rugi, ini buktinya. Ya, ada begitu banyak trader yang keren-keren banget ini. Ya, mereka jadi multi-billionaire. Dan Anda mungkin bilang, ya tapi itu kan adalah hanya beberapa gelintir orang di pasar modal. Kalau retail trader kayak kita mah nggak bisa kayak begini Pak Hari. Well, kalau gitu saya tunjukkan ini. Di awal tahun kita tahu ya, tahun 2022 bursa saham itu turun semua. Ya, S&P 500 minus 19,44%, Nasdaq minus 33%. Tapi coba lihat, saya melakukan survei kecil-kecilan di acara Zoom-nya Akela di awal tahun 2023 dan saya sempat bikin survei itu. Saya tanya, ini survei dadakan. Saya tanya, bagaimana performa member Akela di tahun 2022, di mana itu adalah salah satu tahun yang paling buruk di bursa Amerika. S&P 500 minus 19,44%, Nasdaq minus 33%. Jawabnya ternyata ya lebih dari 40%, 44% ini mengalahkan atau mengungguli performanya Warren Buffett loh. Itu. Dan yang tradingnya positif, hasilnya menutup tahun 2022 dengan positif, tapi performanya di bawah Warren Buffett itu adalah 38%. Berarti kalau Anda jumlah total ini, pada tahun yang terburuk, salah satu tahun yang terburuk, ya, di mana S&P 500 minus 19,44%, Nasdaq minus 33%. Tapi member Akela itu ada 82%, ya benar ya, 44% ditambah 38 itu 82% yang performanya positif. Ya, dengan demikian ini sekaligus ya, membuktikan bahwa mitos nomor 6 ini bahwa semua trader itu pasti rugi, nah itu keliru. Yang ketujuh, ya, analisa teknikal itu tidak ada gunanya. Analisa teknikal ini bohong semua. Oke, mari kita bahas yang satu ini ya. Ini menarik ini. Ya, saya rasa ini asalnya dari pemahaman yang keliru mengenai analisa teknikal itu sendiri. Memang nampaknya hampir semua orang yang belajar analisa teknikal, termasuk saya, dulu harapannya adalah sesudah selesai mempelajarinya bisa jadi ahli nujum dan bisa meramal dengan tepat saham, forex, komoditas akan bergerak kemana gitu. Ini udah
sakti itu. Ya, ahli nujum itu. Nah, ayo kita baca gitu ya pelan-pelan. Ya hal ini kenapa bisa terjadi begitu ini sebenarnya bisa dimaklumi karena kalau kita baca buku referensi analisa teknikal paling banyak dipakai orang sedunia dan itu adalah ini bukunya ya, Technical Analysis of the Financial Market tulisan John J. Murphy. Di dalam buku ini halaman 1 ya, halaman 1 bab Philosophy of Technical Analysis. Di situ ditulis jelas technical analysis is the study of market action primarily through the use of charts for the purpose of forecasting future price trend. Ya, Anda wajar ya. Jadi kalau orang mikirnya ini adalah buat meramal tepat harganya bakal naik atau bakal turun. Anda lihat ini saya bold garis saya kasih warna merah bold, saya gedein lagi fontnya tulisannya forecasting ini saya gedein nih. Nah, disinilah sumber awal muasal masalahnya. Loh kok bisa Pak Hari? Ya lihat sini baik-baik. Ayo kita tanya Google Translate lagi karena ini bahasa Inggris. Forecasting itu artinya apa? Oke. Nah, sama Google Translate, forecast itu diterjemahkan sebagai ramalan atau kalau kata kerja berarti meramalkan. Ya, ini dia ya akar masalahnya. Oke. Ini adalah terjemahan yang keliru. Anda mungkin kaget ketika saya bilang, lu bener forecast itu adalah meramal. Salah, itu keliru. Ya, ini adalah salah satu soal jebakan klasik ujian bahasa Indonesia anak SMP atau anak SMA. Kenapa demikian? Kenapa saya bisa ingat? Karena saya dulu kena jebak ini. Kalau kena jebak, maka ingat itu. Ya, karena saya kena jebak ini di sini soal ini satu. Ya jadi nggak bisa lupa itu. Menurut bahasa Indonesia yang baik dan benar, istilah yang tepat untuk forecast itu bukan ramalan, melainkan prakiraan. Jadi kalau Anda dengar ya terjemahan bahasa Indonesia yang benar untuk weather forecast itu adalah prakiraan cuaca, bukan ramalan cuaca. Ya. Bahasa Inggris tidak pernah menyebut dengan nama weather prediction. Ya, atau ramalan cuaca jadinya kalau weather prediction, to predict itu meramal. Ya, kendati pun memang sejak zaman dahulu ada banyak berseliweran istilah dari zaman saya masih di bangku sekolah tuh orang sudah sebut ramalan cuaca kayak gitu kan. Ya, namun ya itulah dia jebakan Batman-nya zaman dulu ujian anak bahasa Indonesia anak SMP SMA itu sebenarnya adalah mana yang benar ramalan cuaca atau prakiraan cuaca. Saya jawabnya ramalan cuaca itu salah net itu langsung coret loh. Ya. Istilah yang tepat adalah prakiraan cuaca. Forecast itu terjemahnya adalah prakiraan. Nah, pertanyaannya berarti dengan demikian forecast itu sendiri beda ya dengan prediction atau ramalan. Beda. Di mana letak perbedaannya? Nah, ini dia. Lihat di sini baik-baik ya. Oke, ada banyak perbedaannya antara forecasting and prediction. Tapi saya cuma ambil beberapa poin penting. Ya, Anda lihat ini. Forecasting is an estimation of a future events which one can make by incorporating and casting forward data related to the past in a predetermined and systematic manner. Nah, Anda lihat, forecasting atau prakiraan, ya, ini adalah estimasi dari kejadian yang akan datang, di mana ya ini dilakukan dengan cara melibatkan
data masa lampau, data historis, the past, dan mencari hubungannya dengan forward data yang akan datang dalam suatu proses yang sudah ditentukan dan sistematis. Ya, forecasting ini sangat ilmiah dan kita menggunakan model statistik guna melakukan forecast, karena itu ada muncul probability-nya berapa, peluangnya terjadi berapa, kayak gitu. Dan karena bisa diukur, tingkat akurasinya, probability bisa diukur, maka analisa errornya atau analisa ketidaktepatannya itu juga sangat bisa dilakukan. Possible, error analysis is possible. Nah, coba bandingkan sekarang sama prediction. Prediction itu ahli nujum nih. Ya. Prediction is an estimate of future events made by subjective consideration. Ya, ini subjective consideration. Ya. Hanya tukang ramalnya aja yang ngerti, tukang ramalnya aja yang punya feeling kayak begitu, ya. Dan ini tidak ilmiah. Kenapa? Karena tidak ada satupun model ilmiah. Ya, nanti saya jelaskan ya kenapa disebut tidak ilmiah. Ya, ini didasarkan atas intuisi belaka, dan dengan demikian error analisisnya tidak terukur, tidak dimungkinkan. Oke, Anda perhatikan ya. Segala sesuatu yang error analisisnya tidak terukur, tidak dapat terukur. Jadi tingkat kegagalannya itu tidak bisa diukur, maka itu bukan scientific. Ya, saya ulangi. Kalau Anda memprediksi sesuatu, kemungkinan tidak terjadinya itu tidak bisa diukur. Error analisis tidak dimungkinkan untuk diukur. Ya, maka itu tidak ilmiah. Ya, itu tidak saintifik. Nah, ini prediksi ini yaitu berarti berdasarkan goib. Oke, dunia goib. Nah, justru disinilah dia ya, kenapa kita menggunakan analisa teknikal pada waktu trading dan bukan prediksi. Ya, kenapa demikian? Karena tujuannya adalah kita mau mengukur tingkat errornya. Dengan tahu tingkat errornya, kita jadi tahu berapa risikonya, dan dengan demikian kita bisa menerapkan manajemen risiko yang tepat untuk itu. Maksudnya tuh gitu. Ya, makanya pakainya adalah forecasting, analisa teknikal namanya. Ya, bukan ahli nujum. Ya, jadi orang yang menganggap bahwa analisa teknikal itu tidak ada gunanya, ya kemungkinan memang di dalam aktivitasnya dia bukan trader, dia adalah investor jangka panjang kayak Warren Buffett gitu, jadi butuhnya cuma valuasi aja, tidak butuh analisa tren atau analisa teknikal. Ya, atau kemungkinan yang lain adalah apa? Adalah bisa jadi juga trader tapi ya dia tidak paham secara jelas apa itu analisa teknikal. Ya, dan karena tidak paham apa itu analisa teknikal, maka tidak jelas bedanya forecast dengan predicting. Tidak ngerti bedanya apa forecast dengan predicting. Tidak tahu bedanya perakiraan dengan ramalan. Ya. Disangkanya analisa teknikal itu semacam bola kristal gitu kan, ya, yang bisa meramal secara tepat 100% pergerakan harga yang akan terjadi. Akibatnya trading tanpa trading plan dan manajemen risikonya juga tidak ada. Ya, nah kalau kayak begitu, ya dengarlah apa kata Master Sifu saya ini, ya. Orang yang hidupnya adalah ngandalin bola kristal, looking into crystal ball,
Ya, itu nasibnya akan berakhir dengan makan banyak pecahan beling ini. People who make their living looking into crystal balls are destined to eat a lot of broken glasses. Itu ya, menunjukkan bahwa analisa teknikal, pemahaman analisa teknikal itu adalah prediction, ngeramal bola kristal, itu adalah pemahaman yang keliru. Nah, sahabat Akela, itu tadi 7 mitos menyesatkan tentang trading. Semoga video kali ini bermanfaat dan seperti biasa, bila video ini bermanfaat bagi Anda, mohon dukungannya dengan klik tombol like, pastikan Anda sudah subscribe, aktifkan tombol alert, dan Akela akan sangat berterima kasih bila mana Anda berkenan men-share video ini ke jejaring sosial Anda. Sampai jumpa.